Dalam sejarah militer, ada satu nama yang rekornya tuh gila banget. 100 pertempuran dan gak pernah kalah sekalipun. Tapi, kita di sini bukan mau bahas soal penaklukan di medan perang doang ya. Ini justru cerita tentang di mana musuh paling ganas dari sebuah keyakinan, malah jadi pedang pelindung terhebatnya. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Gimana ceritanya seorang jenderal super tangguh yang dulunya hampir aja melenyapkan Islam, malah berbalik jadi panglima yang paling dihormati dalam sejarahnya? Nah, yuk kita bedah perjalanannya bareng-bareng. Oke, biar kita ngerti transformasinya, kita harus mundur dulu ke awal-awal. Jadi, sebelum jadi pahlawan Islam, Khalid ini adalah seorang jenius militer dari suku Quraisy. Dan Quraisy ini, ya musuh bebuyutannya kaum muslimin waktu itu. Dan buat ngasih gambaran seberapa berbahayanya dia, kita perlu lihat Perang Uhud. Nah, disinilah kejeniusan taktik Khalid benar-benar kelihatan. Dia ngasih kekalahan militer terbesar buat Nabi Muhammad loh. Hampir aja komunitas muslim yang baru lahir itu hancur lebur sebelum sempat besar. Strategi Khalid di sini tuh brilian banget, tapi simple. Dia ngamatin para pemanah muslim yang ada di atas bukit strategis. Dia nggak langsung serang membabi buta, dia nunggu. Nah, pas para pemanah ini ngiranya perang udah kelar, malah turun ninggalin pos mereka buat ngambil rampasan perang, Khalid langsung lihat celah. Dia langsung serang pakai kavaleri dari belakang, nyerang titik paling lemah mereka. Kemenangan yang udah di depan mata kaum muslimin langsung berubah jadi kekalahan telak. Tapi anehnya, kemenangan ini malah terasa hampa buat Khalid. Dia ngelihat ada kontras moral yang tajam banget. Di satu sisi, kaum muslimin ngeperlakuin saudaranya sendiri yang jadi tawanan dengan hormat. Di sisi lain, kaumnya dia malah ngerusak jenazah musuh. Nah, dari sinilah, untuk pertama kalinya, benih-benih keraguan mulai tumbuh di pikirannya. Kemenangan di Uhud itu bukannya bikin dia tenang, malah sebaliknya, bikin dia galau. Benar-benar jadi krisis batin. Dia mulai bertanya-tanya, ini kalau menang kok rasanya kayak kalah? Ya, sebenarnya apa sih yang gue bela mati-matian ini? Nah, keraguan ini yang ngebawa dia ke sebuah titik balik. Perang di dalam batinnya ini sebentar lagi bakal ketemu sama satu momen di luar. Momen yang bakal mengubah hidupnya selamanya. Momen itu datang di Hudaybiyah. Sebagai ahli taktik militer, Khalid ngamatin kaum muslimin dari jauh. Ngiranya mereka ini gampang diserang. Tapi, yang dia lihat malah bikin dia kaget. Dia ngelihat mereka lagi sholat khauf. Itu tuh sholat di tengah kondisi perang. Jadi sebagian sholat, sebagian lagi siaga dengan pedang. Disiplinnya, ketenangannya, keyakinan mereka di tengah bahaya, itu semua ngehancurin logika militernya Khalid. Dia sadar, ini bukan sekedar strategi perang biasa. Ada kekuatan lain yang lindungin mereka. Terus, dorongan terakhirnya datang dari sepucuk surat. Surat dari saudaranya yang udah masuk Islam duluan. Isinya simple tapi ngena banget. Nabi sering nanyain kamu loh. Nah, ini udah bukan soal perang atau suku lagi kan? Ini udah jadi kayak undangan pribadi buat Khalid buat nyari kebenaran. Akhirnya, Khalid berangkat ke Madinah. Bayangin, orang yang tadinya musuh terbesar, sekarang berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Dan apa yang terjadi? Nabi malah nyambut dia dengan senyum hangat. Pas Khalid minta maaf atas semua pertumpahan darah yang dia sebabkan, Nabi ngeyakinin dia kalau masuk Islam itu menghapus semua dosa di masa lalu. Wah, langsung plong rasanya. Beban di hatinya keangkat semua. Dan di momen yang luar biasa ini, Nabi nggak ngambil pedangnya. Justru sebaliknya, beliau ngasih tujuan baru buat pedang itu. Beliau bilang, pedang ini udah lama dipakai buat ngelawan Islam. Mulai hari ini, pakai pedang ini buat ngebela kebenaran. Wow, dari antagonis, sekarang dia punya tujuan hidup yang baru. Dan dari situlah, sebuah babak baru yang legendaris dimulai. Khalid bin Walid sekarang bakal ngelepasin semua kemampuan militernya yang nggak ada tandingannya itu, tapi kali ini untuk melayani keyakinan barunya. Gelar terkenalnya, Saifullah atau Pedang Allah, itu lahir dari panasnya medan perang, tepatnya di pertempuran Mu'tah. Waktu itu 3 komandan muslim gugur, pasukan udah diambang kehancuran. Tiba-tiba Khalid maju, ngambil alih komando. Dengan taktik mundur yang super cerdas, dia sendirian nyelamatin seluruh pasukan dari kehancuran total. Saking sengitnya pertempuran, dia sampai matain 9 pedang loh. Nah, kalau mau lihat kejeniusannya beraksi, coba kita lihat pertempuran Yarmuk. Lihat aja angka-angka ini. Gila kan? 40.000 pasukan muslim ngelawan 240.000 tentara Romawi. Itu perbandingannya 1 lawan 6. Secara logika, ya ini sih misi bunuh diri namanya. Tapi Khalid, dia nggak ngelihat angka. Dia ngelihat peluang. Strateginya di sini benar-benar masterclass. Dia bikin pasukan kavaleri elit yang super cepat buat nyerang titik-titik lemah. Dia bahkan manfaatin badai pasir buat jadi senjatanya, serangan dikoordinasiin biar musuhnya buta kena debu.
Pasukan Romawi yang panik didorong ke arah jurang, biar nggak bisa kabur. Jadi dia ini bukan cuma ngelawan tentara, tapi dia mainin medan perangnya itu sendiri. Tapi, ternyata, kemenangan terbesar Khalid itu bukan di medan perang yang penuh pasir itu. Pertarungan terbesarnya justru masih ada di depan. Dan kali ini, musuhnya bukan kekaisaran Romawi, tapi egonya sendiri. Coba bayangin deh, kalian lagi di puncak-puncaknya, baru aja menang perang besar di Yarmuk. Tiba-tiba dicopot dari jabatan sama pemimpin baru, Khalifah Umar. Kebanyakan jenderal pasti bakal marah, mungkin berontak. Tapi jawaban Khalid luar biasa. Dia bilang, aku berjuang untuk Tuhannya Umar, bukan untuk Umar. Kalau aku jadi komandan, aku patuh. Kalau aku jadi prajurit biasa, aku bakal tetap berjuang dengan semangat yang sama. Ini nunjukin kalau kesetiaannya itu bukan kejabatan atau gengsi, tapi murni keyakinannya. Ini dia kemenangan terbesarnya, menang lawan ego. Jadi rekor militernya itu sempurna. Lebih dari 100 pertempuran, dan gak pernah kalah sekalipun. Fakta inilah yang bikin momen-momen terakhir hidupnya jadi makin nyesak dan dalam maknanya. Kata-kata terakhirnya benar-benar nangkep ironi pahit dalam hidupnya. Coba pikirin, prajurit tak terkalahkan, yang badannya penuh bekas luka dari ratusan pertempuran, malah nggak gugur di medan perang sebagai syuhada. Dia justru sedih karena harus meninggal dengan tenang di tempat tidurnya. Sebuah akhir damai yang ternyata nggak pernah dia inginkan. Kisah ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penting. Cerita Khalid ini ngajarin kita kalau masa lalu itu nggak nentuin nasib kita. Dia berubah dari musuh jadi pahlawan. Dia nunjukin ke kita semua kalau kehormatan sejati itu letaknya bukan di jabatan atau kemenangan, tapi di kerendahan hati dan ketulusan pengabdian. Pelajaran yang luar biasa dan abadi dari Sang Pedang Allah.